Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia TV Tabalong dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiki Breslin dapat menjumpai Anda kembali di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah pemirsa, Ruang Sehat episode kali ini akan membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi pada anak. Nah sayangnya masih banyak orang tua yang abai akan kebersihan gigi pada anaknya, terutama pada anak usia dini. Anggapan gigi susu yang akan tanggal dan tidak perlu dirawat adalah pemikiran yang salah. Nah, karena permasalahan gigi berulang pada anak justru dapat menimbulkan permasalahan lain. Nah, untuk membahas tentang permasalahan kesehatan gigi pada anak, di studio kita sudah kedatangan seorang dokter gigi. Nah, siapakah dokternya? Langsung aja kita perkenalkan, yaitu Dr. Tenri Arini. Selamat datang dokter di studio kami. Terima kasih sudah diundang. Sehat dokter? Alhamdulillah. Ya. Vaksin sudah lengkap? Sudah. Alhamdulillah, lengkap. Berarti sudah bisa terbang. Bisa, mudik berarti ya tahun ini. Insya Allah. Oke dokter. Nah, seperti yang saya jelaskan di depan, tadi kita akan membahas tentang pentingnya menjaga kebersihan gigi pada anak. Nah dokter, apakah perlu merawat gigi susu pada anak? Terus walaupun yang akan tanggal maksudnya? Oke, jadi gigi susu itu walaupun akan tanggal, jelas harus dirawat. Kenapa? Satu, nutrisi itu kan asupan gizi mulainya pertama dari mulut dulu ya. Gimana anak itu bisa tumbuh dengan baik, dapat asupan gizi yang baik kalau giginya rusak. Sekarang masnya aja kalau sakit gigi enak nggak makan? Iya sih, nggak enak. Nggak enak ya. Iya, nah enak jadi itulah kenapa salah satu penyebabnya gitu, gigi susu itu harus dirawat supaya asupan nutrisi bisa terjaga dengan baik dengan dia makan juga anak-anak makannya benar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau membentuk kebiasaan atau habit yang baik pada anak. Seperti yang kita ketahui, kebiasaan baik itu lebih baik dimunculkan sejak dini. Kalau dari kecil dia sudah kita biasakan untuk menjaga giginya, sikat gigi sehari 2 kali, makan makanan yang manisnya dikurangi, tentunya akan dia jaga sampai besar. Kayak ngajarin sholat lah. Ngajarin sholat kan enak tuh dari anak-anak masih kecil ya. Kayak gitu. Terus yang ketiga, ada juga nih, saya pakai contoh ya. Jadi gigi susu itu dijaga supaya dia jadi penentu arah saat gigi dewasa tumbuh. Seperti ini bisa dilihat, di sini ada gigi susu, di sini ada gigi permanen di dalamnya. Kalau gigi susunya hilang duluan, dia akan kehilangan arah gitu loh untuk tumbuh. Kurang lebih gitulah. Seperti itu dokter. Iya. Nah, bagaimana nih dokter periode tumbuhnya gigi dan tanggalnya gigi atau lepasnya gigi? Oke, kalau gigi susu itu biasanya standarnya itu tumbuh di umur 6 bulan sampai 1 tahun, sampai 12 bulan. Tapi apabila kurang dari itu atau lewat dari itu juga masih ada kok. Masih ada kejadian 3 bulan udah tumbuh atau kenapa ya anak saya udah lebih dari 1 tahun belum tumbuh gitu. Memang ada yang seperti itu dan kalau memang sudah 1 tahun lebih belum tumbuh, sebaiknya diperiksakan aja ke dokter, dicek ada benihnya atau tidak gitu. Nah ini sekarang kita membahas tentang gigi yang akan muncul dokter. Gigi yang akan muncul, ya. oke. Nah gejala tumbuhnya gigi itu bagaimana tuh dokter? Apa yang bisa dilakukan? Oke, jadi saat gigi tumbuh itu kan dia akan menyobek gusi ya mas ya. Nah saat gusi itu sobek atau ruptur gitu, tentunya ada perasaan tidak nyaman, lalu ada perasaan seperti gatal, dan biasanya anaknya jadi demam sih memang suhu tubuhnya tinggi ya karena ada sobekan pada gusi, jadi ada luka lah walaupun lukanya mikroskopis nggak kelihatan. Oh berarti dia gigi itu menembus berarti? Menembus, betul. Itu bisa sampai berdarah dokter? Enggak sih, jarang. Mungkin kalau ada mikroskopis nggak kelihatan gitu ya. Oke. Nih dokter sekarang bagaimana trik agar anak tidak takut saat gigi pertamanya tanggal, dokter? Oke, supaya anak nggak takut, tentunya kita biasakan dulu diajak anaknya ke dokter gigi.
Walaupun dia nggak ada keluhan gigi goyang, sebelumnya kita kenalkan dulu dengan lingkungan dokter gigi, kenalan dulu sama dokter giginya gitu kan. Jadi saatnya giginya mau copot, dia sudah terbiasa gitu, sudah tahu. Dengan dokter gigi itu Iya, dengan dokter giginya itu atau dengan paling tidak dengan ruangannya. Misalnya dokternya ganti nih, orangnya pindah gitu. Ya nggak masalah, tapi dia sudah pernah gitu kan datang ke ruangan. Oh seperti ini dokter gigi gitu. Nah dokter, saya kan pernah melihat nih kayak di video-video di Instagram, cara untuk melepas gigi dengan menggunakan benang. Nah itu dokter kira-kira bisa atau benar? Satu sih, sakit nggak sih itu? Saya kurang tahu juga ya, karena memang belum pernah mencoba gitu. Cuma saya khawatirnya satu, rasanya mungkin sakit. Yang kedua, kita takutnya nggak steril ya benangnya ya. Itu kan benangnya kan asal ambil, dipasang di giginya, ditarik, ada luka di situ ya. Takutnya nggak steril malah akhirnya jadi infeksi. Sebaiknya sih kalau saya bilang jangan ya. Berarti kurang aman dokter ya cara itu. Mending ke dokter aja kali ke dokter aja atau ke puskesmas kan bisa. Ya benar dokter. Nah untuk penyebab dari gigi susu yang tumbuh lebih cepat itu atau lambat, itu ada dampaknya nggak sih? Ya, jadi itu sebenarnya lebih ke genetika ya, lebih ke genetik cepat atau lambatnya. Tapi ada juga penelitian yang mengatakan itu berhubungan juga dengan asupan dari vitamin, kalsium maupun mineral saat ibu sedang mengandung. Nah, itu mempengaruhi juga. Berarti ada pengaruhnya dokter ya? Ada pengaruhnya. Berarti kalau ibu hamil baiknya itu harus tetap mengkonsumsi kalsium. Dijaga berarti. Asupan vitaminnya, mineralnya, kalsiumnya tentunya berdasarkan instruksi dari dokter kandungan ya. Nah, oke dokter. Untuk dampak jika anak kehilangan gigi susu lebih cepat daripada waktunya tuh dokter. Jadi kalau anak kehilangan gigi susunya lebih cepat daripada waktunya, contohnya nih misalnya dia giginya lepas tahun ini, padahal akan tumbuhnya itu 2 tahun yang akan datang. Nah, ini kenapa saya bawa ini gitu. Jadi sebagai contoh, ini misalnya ada gigi yang lepas duluan nih. Anggap yang sering tuh geraham, lepas duluan. Nah, misalnya nih lepasnya waktu dia umur kelas 1 SD. Umur kelas 1 SD sudah lepas, sedangkan gigi ini penggantinya nanti biasanya tumbuh di kelas 3 atau 4 SD. Berarti dia masih nunggu 2 atau 3 tahun. Saat dia nunggu 2-3 tahun ini, siapa yang bisa menjamin ruangannya masih ada? Bisa jadi yang ini maju ke depan, yang ini maju ke belakang. Atau bahkan gigi yang tumbuhnya di sini akhirnya melenceng tumbuhnya ke sini. Nah, itu yang menyebabkan gigi berjejal gitu loh. Kenapa kita jaga supaya gigi ini tidak lepas sebelum waktunya. Kalau memang tidak bisa diselamatkan gitu, memang terpaksa harus dilepas gitu karena ada penyakitnya gitu di gigi ini. Nanti ada sih alatnya khusus namanya space maintainer. Jadi dia menjaga supaya alat ini tempat ini nggak diambil sama gigi yang lain. Jadi gigi susunya semacam patok lah kalau tanah supaya nggak dicaplok sama orang lain. Oke dokter. Nah dokter, kita akan jeda sebentar ya dokter ya. Nanti kita akan kembali membahas tentang permasalahan gigi pada anak. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Oke pemirsa, terima kasih Anda masih di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah, kami akan melanjutkan perbincangan kami tentang cara membersihkan kesehatan gigi pada anak. Oke dokter, kita lanjut ya. Nah, dokter, bagaimana sih cara menyikat gigi pada usia anak pada usia dini? Iya, Jadi untuk sikat gigi itu memang ada berbagai macam cara ya, ada berbagai macam metode. Cuma untuk anak memang kita gunakan cara yang paling simple. Namanya juga masih anak-anak. Yang penting kita membangun kebiasaan dulu. Di sini saya udah bawa model nih. Jadi kalau untuk anak-anak kita biasa menggunakan metode FONS, nama kerennya. Nah, cuman kalau pas saat penyuluhan penyuluhan UKGS di SD gitu, saya bilangnya metode Upin Ipin karena ini yang dipakai di serial Upin Ipin gitu ya. Bulat. Jadi kita diputar sikatnya ke seluruh permukaan gigi. Nah, bulat. Jadi diputar seperti itu. Nanti untuk bagian dalamnya maju mundur aja.
Maju mundur. Cari ini dong ya. Iya, maju mundur cantik gitu ya. Nah, terus sama bagian dalamnya juga diputar aja. Oh, di dalam diputar. Ya, diputar. Pokoknya kita bilang sama dia bulat gitu. Dan perlu diingat saat kita ngajarin anak-anak sikat gigi, ibunya juga ikut atau bapaknya. Kadang yang saya lihat gitu ya, saya perhatikan dari pasien-pasien, orang tua ini maunya anaknya sikat gigi tapi orang tuanya enggak gitu loh. Jadi nyuruh aja bisanya ya, nggak bisa. Anak-anak nggak bisa cuma disuruh, dia harus diberi contoh. Jadi orang tuanya sikat gigi, anaknya juga sikatan, jadi bareng kayak gitu. Oke, nah dokter ini kan tadi kita kan untuk gigi ya, kira-kira kalau untuk bagian gusi atau lidah itu perlu nggak sih Iya, dibersihkan? sorry saya lupa tadi. Jadi untuk bagian lidah itu memang kalau gusi tidak perlu disikat ya, nanti berdarah. Jadi kalau lidah memang terakhir saat kita sudah mau selesai sikatan, sudah mau kumur, lidahnya kita gosok. Nah, pelan-pelan aja, jangan terlalu kencang. Untuk bersihin bagian lidah ya, kadang ada yang nempel di sini, bersihin. Ya 3 kali cukup lah. 3 kali. Iya. Jadi untuk membersihkan ya. Membersihkan lidah. Jangan terlalu ditekan ya, nanti takutnya luka jadi sariawan. Iya. Nah dokter, Ya. kan untuk pasta gigi nih. Oke. Nah kira-kira untuk pasta gigi anak-anak dan orang dewasa itu berbeda apa sama dokter? Ya, jadi sebenarnya kalau basicnya sebenarnya sama. Cuman memang untuk anak-anak biasanya ada pasta gigi yang diberi rasa supaya lebih menarik lah, stroberi, jeruk gitu atau melon. Lalu untuk pasta gigi yang anak-anak yang belum bisa kumur-kumur, memang ada pasta gigi khusus yang aman kalau ditelan. Kalau kayak pasta gigi orang dewasa ditelan, sebenarnya bukan ini ya, akan bikin dia muntah biasanya. Jadinya dan keamanannya juga belum teruji, kita nggak tahu. Tapi ada untuk anak-anak khusus memang aman. Aman berarti. Kalau ditelan. Berarti untuk bahannya itu sama ya Bahannya dokter sebenarnya kurang lebih aja, karena sebenarnya sikat gigi itu yang penting caranya. Caranya. Betul. Oke. Nah dokter, untuk takaran pasta gigi nih, untuk anak atau sepanjang. Sepanjangan itu iklan sebenarnya ya, supaya cepat habis, jadi kita cepat beli lagi kan gitu. Sebenarnya tidak perlu sepanjang itu. Kalau saya biasanya inilah takarannya sebiji kacang tanah lah. Itu untuk anak-anak ya dokter? Iya, untuk anak-anak. Untuk orang dewasa ya gedein dikit sebenarnya nggak usah sepanjangan lah. Sepanjangan iklan supaya cepat habis, cepat beli lagi. Iya. Oke. Gitu ya. Berarti takarannya cuma sedikit, sebiji jagung berarti dokter ya? Kalau banyak biasanya akhirnya busanya jadi banyak kan. Jadi nggak nyaman gitu sikat giginya karena ada deterjen kan di pasta gigi itu. Berbusa-busa gitu ya. Nah dokter lanjut ya. Apa saja kebiasaan buruk pada anak yang dampaknya pada permasalahan gigi dan mulut? Oke, kebiasaan buruk pada anak ini kebiasaan buruk pada anak dan juga pada orang dewasa. Senang makanan yang manis dan lengket ya. Jadi sebenarnya sama aja. Kalau misalnya kita senang makan makanan yang manis dan lengket gitu, terus sikat giginya juga kurang rajin, akhirnya akan memicu terjadinya karies atau lubang gigi lebih cepat. Lalu ada satu kebiasaan lagi yang kurang baik, yaitu minum susu di malam hari. Minum susu di malam hari akan meninggalkan karbohidrat, jadinya ada gula di gigi bercampur dengan bakteri dalam mulut, yaitu juga memicu terjadinya karies. Seperti itu. Nah, kan susu nih dokter, lebih baik minum susu dulu terus sikat gigi atau sebaliknya tuh dokter? Kalau seandainya emang dia tidak harus minum susu malam? Tentunya saat kita mau tidur, mulut dalam keadaan bersih. Jadi kita minum susu dulu, baru sikat gigi. Kalau udah sikat gigi minum susu lagi ya percuma. Diulang aja terus. Berarti yang caranya itu berarti harus minum susu dulu. Iya. Baru sikat gigi habis itu tidur. Jangan lagi diganti sama air putih aja gitu. Oh iya benar. Kecuali masih bayi ya. Iya. Nah dokter. Kira-kira nih dari semua perbincangan kita. Kapan sebenarnya harus anak perlu berkunjung ke dokter gigi? Yang seperti tadi saya bilang, sebaiknya sedini mungkin gitu anak-anak itu diajak ke dokter gigi. Oke lah, mungkin awalnya tidak usah dia yang diperiksakan, tapi mengantar orang tuanya, ya bapak ibunya gitu. Jadi dia ngelihat seperti itu. Nah tapi pastikan bapak ibunya bukannya orang yang penakut, karena nanti kalau misalnya bapak ibunya jerit-jerit akhirnya anaknya jadi trauma gitu. Jadi pastikan saat ke dokter gigi bapak ibunya juga tenang, nyaman,
dan tidak melakukan tindakan yang sulit ya. Jangan pas lagi operasi gigi gitu ngajak anak gitu kan. Ya trauma lah nih anak seumur hidup membekas gitu. Ke dokter gigi kayak gitu. Takut dia dokter. Udah lihat dokternya takut apalagi masuk ke dalam ya dokter ya. Kayak Oke, gitu. oke dokter. Nah sekarang kita break lagi dokter ya. Karena antri dokter yang ingin ini dokter. Oke pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan setelah jeda. Jadi tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Oke pemirsa, kembali lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah pemirsa, kita sampai pada segmen mitos atau fakta, dokter. Nah di sini nanti saya akan membacakan pertanyaan yang muncul di monitor. Nanti dokter menjawab ini mitos atau fakta dan berikan sedikit penjelasan. Oke, kita siap dokter ya untuk segmen mitos atau fakta tentang kebersihan gigi pada anak. Dan pertanyaannya adalah, gigi yang pertama tumbuh adalah gigi yang pertama tanggal. Nah dokter, ini mitos atau fakta? Fakta. Karena gigi ada urutannya kan. Biasanya yang tumbuh itu kan gigi depan dulu baru dia ke belakang. Saat tanggal sama. Yang depan dulu baru ke belakang dia. Berarti depan dulu? Iya, depan dulu baru ke belakang. Iya, berarti kayak beraturan gitu ya? Beraturan, ada ini urutannya. Udah itu ya, udah baku ya. Udah baku. Ada sih kadang pelencengan sedikit-sedikit tapi rata-rata ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Minum susu sampai ketiduran membuat gigi anak menjadi karies. Fakta. Nah, fakta ya dokter. Ya. Fakta. Karena yang tadi saya bilang dalam susu ada gula. Saat kita minum susu dan kita biarkan tanpa dibilas, dia ketiduran, akhirnya kecampur sama bakteri dalam mulut, bikin karies, akhirnya jadi lubang. Oke, berarti ya itu tadi dok ya. Sikat gigi dulu, minum susu dulu baru sikat gigi. Iya, betul. Jangan sampai kebalik. Jangan kebalik. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pasta gigi aman ditelan anak-anak. Nah dokter, mitos atau fakta ini? Fakta dengan catatan memang pasta gigi anak-anak ya. Karena memang pasta gigi anak-anak ada beberapa yang didesain aman untuk ditelan. Bahan-bahannya khusus, nggak kayak pasta gigi orang dewasa. Berarti ada juga dokter yang nggak bisa ditelan berarti? Iya, karena ke pasta gigi orang dewasa biasanya mengandung deterjen. Ya, jadi sebaiknya jangan ditelan ya. Itu untuk anak-anak juga ada deterjen? Kalau untuk anak-anak biasanya tidak. Tidak ada, tidak ada sama sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Empeng dapat menyebabkan gigi tonggos. Wah, mengerikan dokter ini. Kira-kira mitos atau fakta dokter? Mitos sih ya, sebenarnya beda. Yang pacifier itu penggunaan berlebih dia menyebabkan namanya open bite. Jadi antara gigi sama gigi atas dengan gigi bawah dia nggak ketutup rapet kayak gitu. Cuman ini kalau penggunaannya berlebihan sih. Nggak cuma empeng, dot juga. Oh bisa juga menyebabkan. Dot, ya. Nah yang bisa bikin tonggos itu kalau punya kebiasaan ngisep jempol. Nah karena kan akhirnya ketekan kan ke depan. Kalau empeng kan dia ngedorong, nggak apa namanya? Iya kalau ini kan nekannya dari dalam gitu. Berarti isep jempol yang bikin tonggos. Berarti mitos ya dokter ya? Mengerikan banget ya. Ngempeng dia langsung tonggos. Panjang nih waktunya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Iya. Berbagi alat makan dengan anak bisa menyebabkan gigi berlubang. Nah, mitos atau fakta dokter? Mitos banget. Nggak ada hubungannya antara berbagi alat makan dengan gigi berlubang. Penyebab gigi berlubang itu yaitu sisa makanan yang tertinggal dalam mulut ketemu sama bakteri akhirnya jadi lubang kayak gitu. Oke dokter, sudah selesai dokter. Mitos atau fakta kita. Kurang. Lagi dong. Kurang. Lagi. Nanti di segmen selanjutnya atau pertemuan selanjutnya nanti dokter ya. Iya. Nah, oke dokter, dari semua perbincangan kita tadi, kira-kira ada nggak yang mau disampaikan kepada pemirsa di rumah nih, khususnya buat orang tua yang tidak mempunyai anak. Dokter. Oke, pesan saya sedikit aja. Tolong perhatikan kebiasaan baik pada anaknya dalam hal menggosok gigi. Kurangi makanan yang manis dan lengket, dan biasakan gosok gigi minimal sehari 2 kali di saat pagi, sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Jangan lupa periksakan kesehatan gigi anaknya minimal 6 bulan sekali, bisa ke puskesmas, ke dokter, atau ke rumah sakit
terserah aja mau kemana. Yang penting kita biasakan anak diperiksa. Karena kalau dia datang saat mau cabut gigi aja baru ketemu dokternya, itu yang bikin anak jadi trauma. Kalau dia sudah trauma, orang tua juga yang repot. Nanti cabut gigi itu kan gak cuma sekali 2 kali, banyak. 20 gigi anak itu ada 20, jadi kemungkinan 20 kali pergi ke puskesmas atau ke dokter, kalau anaknya trauma ribet banget. Ya. Nah dokter, sebelum ini kita akhiri ya dokter. Ya. Berarti untuk yang cabut sama benang itu nggak boleh dokter ya? Iya, nanti infeksi. Tuh, pemirsa dengerin tuh, nggak boleh ya cabut gigi sama benang ya. Iya. Baik dokter, terima kasih atas semua informasi yang telah diberikan. Sama-sama. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga orang yang mendengarnya. Amin. Oke dokter? Ya. Oke. Pemirsa, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa, tetap saksikan Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan di channelnya TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Saya Kiki Breslin, Dr. Tenri, dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.